kalian yang akhir-akhir ini sering ngerasain stres, kalian datang ke video yang tepat. Tapi satu hal sih yang harus kalian tahu, stres itu adalah bagian dari kehidupan kita. Makanya kita itu gak akan bisa lari dari rasa stres. Stres itu gak akan bisa kita hindarin. Makanya kita harus membekali diri kita dengan teknik-teknik yang bisa membantu kita melawan rasa stres yang tidak dapat terhindarkan dalam kehidupan kita ini. Hari ini, gue bakal membahas 3 tips unik yang mungkin belum pernah kalian dengar untuk menghadapi rasa stres kalian. Tips nomor 1, yaitu memusatkan diri. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2021 di College of William and Mary oleh Dr. Stephanie Del Rice. Jadi ini sumbernya dari penelitian dan orang ahli ya, bukan dari gue sendiri. Para peneliti mengambil 150 orang dan meminta mereka mengikuti jadwal meditasi yang teratur sambil memperhatikan tingkat stres mereka. Setelah 4 minggu, para peneliti menemukan bahwa peserta yang tetap menjalani meditasi mengalami penurunan tingkat stres yang signifikan dibandingkan dengan yang berhenti melakukan meditasi. Para peserta juga menjadi memiliki pandangan hidup yang lebih seimbang dan sadar. Nah, kita udah tahu nih. Tapi pertanyaannya, gimana sih sebenarnya kita itu bisa memusatkan diri kita? Nah, sebenarnya pemusatan diri ini didasarkan pada meditasi kuno dari Jepang. Untuk memulai, cari tempat duduk yang nyaman dan tutup mata kita. Cobalah untuk secara sadar melepaskan ketegangan dari seluruh otot kita dan arahkan fokus kita ke pusat tubuh kita, di sekitar pusar kita. Kita dapat membayangkan apapun di sini, seperti bola bercahaya, lingkaran hitam, atau denyut energi. Bebas, bisa apapun, asalkan kalian fokus pada titik tersebut. Dengan melakukan ini, lu bakal bisa menenangkan diri lu dengan memusatkan diri lu ini, dengan menjalani meditasi pemusatan ini. Saat diri lu udah tenang, dapat dipastikan diri lu ini udah bisa lebih siap untuk menghadapi masalah-masalah yang ada dan juga lebih siap untuk mencari akar permasalahan kalian yang menyebabkan kalian ini bisa stres. Tips kedua, menggunakan kerangka SSTA. Bahasa kerennya SSTA Framework. Ini adalah kerangka manajemen stres yang diciptakan oleh Dr. Arthur Indezu. Sekali lagi ini bukan dari gua ya, tapi dari peneliti ahli. SSTA ini adalah singkatan dari Stop, Slow Down, Think, and Act. Ketika lu merasa stres, berhentilah dan secara perlahan turunkan ritme lu dengan mencari sesuatu untuk ditulis. Bagian penting di sini adalah berpikir dengan menuliskan semua pikiran lu. Apa yang membuat lu stres? Tuliskan sebanyak mungkin yang lu pikirkan. Melakukan ini memungkinkan lu untuk secara lebih jelas memvisualisasikan atau menggambarkan situasi lu pada saat ini, yang pada akhirnya bakal membantu kalian untuk mencari akar permasalahan kalian dan membuat kalian lebih mudah untuk membuat tindakan atau langkah selanjutnya. Membuat kalian lebih mudah untuk mencari solusi dan bertindak. Dengan mencatat apa yang ada dalam pikiran lu, pada dasarnya lu itu udah bikin mind map atau peta pikiran. Mind map ini pada umumnya adalah sebuah bentuk visualisasi dari pikiran kalian. Studi telah menunjukkan bahwa otak kita sangat responsif terhadap informasi yang disajikan dalam bentuk peta pikiran. Ini memudahkan kita untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, dan menghasilkan ide-ide yang solutif dan kreatif. Dengan menulis semua hal secara fisik, apalagi dibuat mind map, dari tulisan-tulisan tersebut, dari gambar-gambar tersebut, lu bakal melihat solusi-solusi yang memungkinkan untuk menyelesaikan masalah yang ada di hadapan lu saat ini, yang pada akhirnya bakal bikin hidup kalian lebih rileks karena masalah kalian terselesaikan, dan akhirnya tingkat level stres kalian bakal menurun. Tips ketiga atau yang terakhir, yaitu teknik perendaman air panas. Ya tapi di Indonesia mah kan susah ya perendaman air panas. Harus ke tempat-tempat yang agak jauh dulu tuh, dekat pegunungan, berendam di air panas, air belerang. Nah mungkin kalian bisa menggantinya dengan mandi air panas saja. Sebuah studi di Universitas of Freiburg
Melihatkan partisipan yang secara teratur mengambil mandi air panas selama 8 minggu. Mereka direndam dalam air panas setidaknya selama 20 menit dengan tujuan meningkatkan suhu internal tubuh sebesar 1,7 derajat. Para peneliti menemukan bahwa setelah 8 minggu, partisipan melaporkan peningkatan mood positif dan kontrol emosi yang lebih baik. Saat lo merasa stres, kadar kortisol dalam tubuh lo itu meningkat. Kadar kortisol yang meningkat ini dapat menyebabkan berbagai masalah dalam tubuh lo, seperti insomnia, sulit berkonsentrasi, sampai-sampai yang ketiga, masalah pencernaan. Dan ketiga hal ini dapat membuat hidup kita ini malah menjadi lebih stres karena efek sampingnya dapat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Akhirnya kita tidak menjalani hidup dengan baik. Soalnya kita sakit-sakitan. Nah, dengan meningkatkan suhu tubuh lu secara otomatis bakal menurunkan kadar kortisol. Ini bisa dilakukan melalui pemandian air panas, atau sauna, atau bisa juga yang simple aja, kalian mandi aja air panas atau air hangat. Nah, saat kadar kortisol kalian menurun, otomatis kalian itu bakal menjadi lebih rileks dan level stres kalian bakal menurun. Itulah 3 tips yang bisa lu terapkan buat menurunkan level stres lu. Gua harap informasi ini bermanfaat buat lu semua. Dan kalau kalian pengen dapetin video kayak gini lagi seputar pengembangan diri atau perkuliahan, kalian boleh banget subscribe gua. Dan karena gua masih grinding, karena gua juga masih dalam perjalanan mendaki ke puncak, jadinya see you on the top.